Dikisahkan, pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kuta Tanggehan, yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak, sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Sudahlah Dinda, jangan nangis mulu. Nanti Kanda ikut sedih. Gimana nggak bersedih Kanda? Sudah bertahun-tahun nikah, kita belum dikaruniai seorang anak. Raja, supaya Ratu tidak sedih terus, bagaimana jika mengangkat seorang anak saja? Barangkali bisa mengurangi kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak ingin memiliki seorang anak angkat. Dia penasehat, aku juga tidak setuju mengangkat seorang anak. Bagi kami, anak kandung lebih baik dari anak angkat. Ratu Purbamana masih terus menangis. Sudahlah Dinda, jangan menangis terus. Anda akan berusaha. Anda akan pergi ke hutan untuk bertapa agar dikaruniai seorang anak. Baiklah Kanda, jika Kanda memang harus pergi ke hutan, Dinda akan doakan Kanda. Hati-hati ya Kanda. Pergilah Prabu ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai seorang anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamana pun mulai hamil. Seluruh rakyat senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamana melahirkan seorang putri. Putri kita sangat cantik ya Dinda, dan kelihatan sangat lucu. Iya Kanda, kita harus bersyukur akhirnya kita dikaruniai seorang anak. Ya Dinda, anak kita juga sangat lucu dan menggemaskan. Bagaimana kalau kita beri nama Gilang Rukmini? Iya Kanda, Dinda sih setuju aja. Sesaat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasehat kerajaan. Ampun Raja, ini dari rakyat mengirimkan beraneka hadiah untuk putri raja, dan mereka mengucapkan selamat untuk kelahiran putri raja. Terima kasih Paman. Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, rakyat turut berbahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh secara baik oleh Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Gilang pun tumbuh menjadi gadis yang manja dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dia tak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Walaupun begitu, baik Prabu Suwartalaya, Ratu Purbamana, dan rakyat sangat mencintainya. Hari berlalu, putri pun tumbuh menjadi gadis remaja tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, putri akan berusia 17 tahun. Maka, para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruangan istana. Sewaktu-waktu, ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasan. Pak, tolong buatkan kalung yang sangat indah untuk putri saya ya. Dengan senang hati yang mulia. Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin. Dengan sepenuh hati, ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia, karena ia sangat menyayangi putri raja. Ini yang mulia, sudah jadi. Baik, terima kasih ya. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamana datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya.
Hore, hore, Raja dan Ratu telah datang. Wah, jadi sekali ya Putri Prabu Sultalaya. Iya, aku jadi iri melihatnya. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegangnya. Kemudian, Putri-putri cinta Gilang Rukmini, hari ini hari ulang tahunmu. Ini ada hadiah sebuah kalung dari rakyat. Mereka mempersembahkan hadiah ini untukmu. Mereka sangat mencintaimu dan bangga melihatmu tumbuh besar. Pakailah kalung ini, nak. Putri menerima kalung itu. Lalu ia melihat kalung itu sekilas. Kemudian, Ah, kalung apa ini? Kalung jelek, aku tidak ingin memakainya. kalung yang indah pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Tak seorang pun bicara. Suasana hening. Tiba-tiba, Ratu Purbamenah menangis melihat perilaku putrinya. Rakyatnya pun mengikuti menangis melihat Ratu Purbamenah menangis. Akhirnya, semua pun meneteskan air mata, hingga istana basah oleh air mata mereka. Tiba-tiba, muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras yang makin lama makin banyak. Ada air. Hah? Air ini tiba-tiba membentuk kolam kecil. Tidak, ini banjir. Setelah kejadian tersebut, rakyat berteriak-teriak kebingungan, panik, ketakutan, dan tiba-tiba istana pun dipenuhi air bagai danau. Lalu danau itu makin besar dan menenggelamkan istana. Kemudian, terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Nama danau itu kini dikenal orang sebagai Telaga Warna. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga. Oke, video. Apa? Bilang action apa? Panas ini. Tuh, ada ya action. Sudahlah Dinda, jangan nangis mulu. Nanti Kanda jadi ikut sedih. Intinya kagak kelihatan. Mukanya kan kayak emang kalau Raja, supaya Ratu tidak sedih terus bagaimana? dari video. Hore, hore, Raja dan Ratu telah datang. Kamu bocah receh gini. Baru lucu dikit aja. Tawa lah. Ih, tai. Bukan. Guys, ini perjuangan kita buat syuting. Capek nggak? Capek banget. Ih, capek nggak lagi? Capek. Gila panas banget, bro. Gimana? Panas. Panas ya? Panas. Ini buat Bu Banat, kasih kita nilai 100 ya, Bu. Kita udah berjuang, Bu, masuk hutan situ, Bu. Itu tuh di situ banyak banget buayanya, Bu. Tolong ya, Bu. Kasih yang bagus Kasih yang bagus nilai kita, Bu. Perjuangan, Bu. Perjuangan kita, Bu.
Terus panas-panas sih ya, yang lain pada di Kubah Emas. Tempatnya enak-enak, adem-adem. Kita panas-panas, Bu. Jam segini, Bu. Lihat kulit saya, Bu, yang tadinya putih jadi hitam, Bu. Ya kan, Bu, saking panasnya sih, Bu. Ya, makasih, Bu. Bu. Nilai Bu, nilai. Dadah, Dut. Dadah, Bu. Oke.